Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, terutama jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 41. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas korelasi tema-tema sebelumnya dengan tema yang kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah memasuki rincian pembahasan secara khusus tentang Bani Israel. Dibahas secara panjang lebar di surah Al-Baqarah ini untuk menjelaskan bagi kita sifat-sifat mereka, sehingga kita tidak meniru sifat-sifat buruknya. Di ayat 41 Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan huruf wa, yang artinya dan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Ayat 42, wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Insyaallah kita usahakan selesai 3 ayat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apabila ada ayat diawali dengan huruf wa yang artinya dan, dalam bahasa Arab disebut dengan harful atfi, kata penghubung, maknanya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dipanggil ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Sudah kita bahas waktu itu Israel apa artinya. Di ayat 40 disuruh mereka oleh Allah agar mengingat nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Nah, di antara perintah Allah juga kepada Bani Israel yang hidup di zaman Rasulullah di Madinah adalah wa aminu, dan berimanlah kalian semua bima anzaltu, terhadap apa yang aku turunkan. Nah, ini yang diseru adalah orang-orang Yahudi Madinah. Madinah Munawwarah, dulu namanya Yathrib. Yathrib itu kalau ditinjau dari segi bahasa artinya sesuatu yang kotor. Kemudian belum ada peradaban di sana, belum ada kemajuan. Rasulullah datang sehingga dirubah menjadi Madinatun Nabi atau Madinah Munawwarah, kota yang ada peradaban, Munawwarah yang tercerahkan, yang bersinar dengan adanya pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Dan berimanlah kalian semua wahai Yahudi terhadap apa yang aku turunkan. Apa yang diturunkan oleh Allah di sini maksudnya adalah minal Qur'anil azim, yaitu Al-Qur'an yang agung. Orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah saat itu diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diperintah seperti ini? Karena sebagian dari mereka tidak beriman, bahkan mendustakan. Mendustakan Al-Quran berarti mendustakan Nabi Muhammad SAW. Mendustakan kenabian Muhammad SAW berarti mendustakan Al-Quran. Dan mereka tidak percaya, tidak mau
mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka mendustakan Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, ini merupakan keterangan terhadap Al-Quran atau sifat bagi kitab Al-Quran, yaitu musaddiqah. Musaddiqah yaitu yang membenarkan, yang menguatkan, yang mengklarifikasi, yang memvalidkan. Apa? Lima ma'akum, yaitu apa yang ada pada kalian, minat Taurah, yaitu kitab Taurat. Mereka beriman kepada kitab Taurat, diturunkan Al-Quran membenarkan isi Taurat. Dalam hal apa? Fi umuri tauhidi wan nubuwah, dalam urusan mentauhidkan Allah dan dalam urusan kenabian. Kenabian siapa? Kenabian para nabi sebelumnya dan terutama Nabi Muhammad SAW. Di dalam Taurat diperintahkan agar mereka beriman pada nabi terakhir nanti. Al-Quran datang membenarkan Taurat bahwa inilah nabi terakhirnya. Namun wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sekelompok dari orang-orang Yahudi itu ternyata tidak mau mereka menyembunyikan kebenaran itu. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian semua itu menjadi orang yang pertama kafir terhadap Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad SAW. Ai awwala man kafara min ahlil kitab, janganlah kalian itu menjadi orang pertama yang kufur, yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Fahaqqukum, yang mana sebenarnya, yang mana seyogyanya, yang mana semestinya kalian adalah antakunu awwalaman aman, menjadi orang yang pertama kali beriman, karena sudah punya Taurat sebelumnya, ada informasi lebih awal. Mereka sudah tahu informasi lebih awal dibandingkan orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menahu. Contoh orang-orang kafir Quraisy, mereka tahu Taurat dan Injil, bukan ahlul kitab, mereka orang musyrik. Artinya seharusnya orang Yahudi itu yang sudah belajar Taurat sebelumnya dan di dalam Taurat itu ada keterangan tentang Nabi Muhammad SAW, mereka lah orang yang pertama kali beriman, karena sudah ada informasi yang mendahului mereka, yang sampai kepada mereka lebih dahulu. Ternyata mereka awwala kafirin bih, justru orang yang kafir pertama-tama. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku, ini Allah yang berfirman, ayat-ayatku dengan harga yang murah. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah artinya mereka ini, bapak-bapak, ibu-ibu, merubah-rubah. Ay la tastabdilu bi ayati al-bayyinat allati anzaltuha alaikum hitamat dunyal faniyah. Janganlah kamu menukar ayat-ayatku yang sangat jelas ini, yang telah aku turunkan kepada kalian semua, menukarnya dengan apa? Puing-puing dunia yang fana, puing-puing dunia yang remeh. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Orang-orang Yahudi, terutama pembesar yang dipanggil ini adalah pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka yang menguasai Taurat itu dulu memang sudah terbiasa mendapat upeti dari orang-orang awam. Ditarik upeti, terbiasa dengan suap menyuap. Kalau mereka membeberkan kebenaran Al-Quran itu bahwa itu benar, orang akan mengikuti Muhammad, mereka kehilangan pengaruh, kehilangan upeti yang dia dapat itu. Dan bisa diartikan, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah adalah dengan upeti tadi itu kan murah, Pak, jika dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat nanti. Mereka itu tidak merasa bahwa kalau mereka berlaku
demikian di akhirat merugi. Dia mendahulukan sesuatu yang murah yaitu duniawi, tidak lalu meninggalkan akhirat di sana, padahal kalau dia mengikuti perintah Allah yang ada di Taurat lalu beriman kepada Al-Quran dan beriman pada kenabian Muhammad SAW, mereka justru mendapat pahala yang double. Kenapa? Beriman pada Taurat dan beriman kepada Al-Quran. Jadi ini ayat terkadang ada yang menganggapnya keliru. Jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah sehingga guru ngaji nggak boleh menerima gaji. Wah, ini salah. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah mereka menjualnya dengan merubah-rubah, memelintir ayat-ayat untuk mendapatkan keuntungan, kepentingan. Contoh misal orang-orang yang nyeleneh misalnya, orang nyeleneh membuat tafsiran-tafsiran yang tidak sesuai. Nah ini merubah-rubah biar terlihat, nyeleneh sekali ini, kok kayak baru ya pemahamannya. Nah itu biar dapat follower, biar dapat subscriber, biar dapat royalti dan sebagainya. Ini yang tidak boleh. Adapun orang yang memberikan manfaat, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain itu tidak ada salahnya jika menerima semacam imbalan. Di dalam Al-Quran bahkan di surah Al-Kahfi niku Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Khidir di dalam perjalanannya, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kalau Anda mau seharusnya minta upah. Minta upah atas apa? Membangun bangunan. Nah, kalau membangun bangunan saja di dalam Al-Quran disahkan untuk mendapatkan upah, apalagi membangun jiwa, membangun keilmuan, membangun bangsa, membangun generasi muda sehingga memiliki akidah syariah yang kokoh. Nah, itu dalam mayoritas ulama membolehkan. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kamu semestinya takut atau bertakwa. Ay khafuni duna ghairi, takutlah kepadaku saja. Artinya setelah dilarang mereka menjual ayat-ayat Allah karena takut kehilangan upeti, takut kehilangan duniawi, seharusnya takut kepada Allah. Ketika takut kepada Allah menancap pada hati seseorang, maka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam sejarah ada yang menguatkan bahwa memang Taurat, Injil, Al-Quran itu benar-benar sama, bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahli kitab yang jujur imannya akan mengakui hal itu. Dia tidak akan mendasarkan Al-Quran. Contohnya adalah Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ini adalah penguasa Habasyah. Ada yang mengartikan Habasyah ini adalah yang sekarang negara Ethiopia. Dulu di awal-awal dakwah Rasulullah di Mekah, orang-orang Muslim ketika ditindas oleh kafir Quraisy, oleh Rasulullah diizinkan untuk hijrah ke Habasyah. Jadi hijrah itu ada beberapa kali. Hijrah pertama ke Habasyah, kedua ke Taif. Rasulullah itu pindah ke Taif untuk mencari dukungan, ternyata ditolak, maka kembali lagi ke Mekah. Yang terakhir ke Madinah itu. Yang pertama ke Habasyah, di sana diterima baik oleh Raja An-Najasyi. Lalu kemudian kafir Quraisy ini tidak terima karena orang Muslim aman hidup tentram di negeri Habasyah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy mengutus seorang duta mereka, yaitu yang bernama Amr bin As, untuk buat negosiasi dengan Raja Najasyi. Dikatakan oleh Amr bin As, sampean ini adalah kembalikan mereka ke negeri kami, bla 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 bla. Akhirnya aku nggak akan mau mendengarkan hanya dari kamu, wahai Amr bin As. Aku akan memanggil kalian berdua, ditanya, wahai engkau Amr bin As, apa yang kamu tuduhkan pada mereka? Mereka itu gini, mereka itu gini. Orang Islam, orang Muslim, coba engkau sampaikan tentang nabimu itu menyeru apa? Demikian. Terus Raja Najasyi itu minta kepada juru bicara umat Muslim saat itu dipanggil ke istana, coba bacakan
sebagian ayat yang engkau sampaikan bahwa itu adalah firman Allah dibacakan, meneteskan air mata, siapa Raja Najasyi ini, lalu berkata sesungguhnya yang dia bacakan dan yang ada di kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Isa alaihissalam itu berasal dari mishkatin wahidah, dari sumber yang sama. Berarti orang-orang ahlul kitab yang jujur dia akan beriman pada Al-Quran. Kemudian ayat 42 Allah melarang orang-orang Yahudi ini wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Satu ayat ada dua kata haqqo. Haqqo yang pertama dengan haqqo yang kedua ini berbeda maksudnya, Pak. Wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu itu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Nah, yang dimaksud dengan kebenaran pertama al-haqqo di sini adalah Taurat, kitab Taurat. Ay la tukhallitu al-haqqo al-munazzal min Allah bil batil alladzi takhtari'unah. Janganlah kamu itu mencampur adukkan kebenaran. Nah, kebenaran itu dalam bahasa Arab haqq, al-haqq. Al-haq di sini diartikan kebenaran, maksudnya adalah Taurat. Jangan kamu mencampur adukkan Taurat itu yang benar-benar diturunkan dari Allah bil batil dengan keterangan dusta yang kamu ada-ada. Jadi orang-orang Yahudi ini membuat keterangan-keterangan dusta diselipkan di dalam kitab Taurat sehingga kebenarannya menjadi samar. Ngoten nggih? Wala tahrifu ma fit Taurah wala tuharrifu ma fit Taurah bil buhtan alladzi taftarunah. Dan jangan memutarbalikkan apa yang ada dalam kitab Taurat dengan keterangan palsu yang kamu karang. Mereka mengarang-arang. Apa yang dikarang-karang? Ini kita lihat lanjutan ayatnya, wa taqtumul haqqo, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Nah, kebenaran di sini maksudnya apa? Kebenaran kenabian Muhammad SAW dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ada di Taurat. Jangan mencampur adukkan Taurat, jangan menyembunyikan kebenaran Muhammad yang ada di Taurat. Ngatan. Ay wala tukhfu ma fi kitabikum min awsafi Muhammad alaihi salatu wasalam. Jangan engkau sembunyikan apa yang ada di dalam kitab kalian, yaitu Taurat, min awsafi Muhammad, sebagian tanda-tanda, sifat-sifat, ciri-ciri Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa antum ta'lamun, sedang engkau mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa perbuatanmu itu adalah salah. Mengetahui bahwa di dalam kitabmu itu benar-benar ada sifat Muhammad dan sesuai dengan apa yang engkau lihat dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum alimina bidororil kitman, dan engkau juga mengetahui bahwa menyembunyikan keterangan dalam Taurat itu membahayakanmu. Kenapa Bapak-bapak disebut membahayakan? Karena dia telah menghalangi orang lain berarti dia dosa besar. Dia membuat sesuatu yang buruk sehingga orang itu berdosa disebabkan oleh mereka, maka mereka ini juga mendapatkan dosa. Nah, ini berbicara tentang menyembunyikan sesuatu yang diketahui, itu dilarang dalam agama, Bapak Ibu. Karena ilmu itu kan miliknya Allah, kita hanya dititipkan. Kalau ditanya, tidak boleh kita menyembunyikan. Kita tanya tentang ilmu, kita tahu ilmu tersebut, kok kita pelit, tidak mau berbagi dengan seseorang tentang ilmu itu. Nah, ini diancam oleh Rasulullah SAW dengan siksaan di neraka nanti, dikekang, dicancang, dibelenggu dengan belenggu atau kekangan dari api neraka. Dalam hadis beliau bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin. Barang siapa su'ila disoal, ditanya an ilmin, tentang suatu ilmu. Ilmu di sini Bapak Ibu tidak disebut dengan alif lam, tapi umum. Ilmin nakirah dalam istilah ilmu nahwu, suatu kata yang tidak ada alif lamnya itu berarti umum. An ilmin berarti ilmu apa saja.
Napa terus Rasulullah SAW? Apa sabda Nabi kita? Uljima itu dibelenggu, dikekang. Uljima yaumal qiyamah, pada hari kiamat bilijamin dengan kekangan minarin, dari api neraka. Itu balasan bagi orang yang pelit terhadap ilmu, padahal ilmu itu sendiri dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan tidaklah kalian itu diberi ilmu oleh Allah melainkan sedikit saja. Tidak ada dibandingkan ilmunya Allah niku, tidak ada secuil apapun, ngoten nggih. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, ayat 43. Perintah kepada Bani Israel di Madinah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini terjemahnya. Ai addu ma wajaba 'alaikum minas shalah. Lakukanlah kewajiban kalian, yaitu salat 5 waktu. Maksudnya iman kepada Rasulullah, iman pada Al-Quran, buktikan dengan syariat Islam, yaitu sholat 5 waktu. Wa addu ma wajaba alaikum minaz zakah. Dan juga lakukanlah kewajibanmu berupa zakat. Nggih, berupa zakat. Nah, zakat ini Bapak Ibu sudah kita ketahui kewajibannya. Di antara alasan kenapa perintah sholat sering digandengkan dengan perintah zakat adalah karena sholat itu membersihkan jiwa, sedangkan zakat membersihkan harta. Yang mana kedua-duanya ini adalah suatu pernyataan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Kalau kita ingin bersyukur pada Allah, tunaikan sholat, tunaikan zakat. Kemudian zakat juga dapat mendatangkan keberkahan pada harta. Apabila kita menunaikan zakat, itu dapat mendatangkan keberkahan pada harta kita dan menumbuhkan keutamaan berupa kemuliaan jiwa. Zakat juga dapat membersihkan harta dari hak orang lain. Artinya jangan sampai dalam hidup kita ini, dalam diri kita ini ada hak milik orang lain. Jangan sampai tenang. Dan dapat menyucikan jiwa dari apa? Dari penyakit bakhil atau pelit. Itu tujuan sholat, zakat itu mendidik diri kita agar tidak hanya suci secara lahir, tapi juga suci secara batin. Kita sebelum sholat diperintahkan wudu. Setelah wudu diperintahkan doa. Yang menarik dari doa setelah wudu adalah bersyahadat. Setelah bersyahadat, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang suka taubat. Padahal setelah bersih-bersih badan, ternyata disuruh taubat. Ternyata hikmahnya adalah wudu itu mengingatkan kita terhadap anggota badan kita yang sering digunakan untuk berdosa. Wajah kita ada mata, ada mulut. Tangan kita basuh setelah wajah. Sudah lebih banyak mana amal soleh atau amal tidak soleh dari tangan kita? Telinga, kepala, kaki. Kemudian baru waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang suka bersuci, suka wudu, suka mandi, sregep bersih-bersih diri. Inilah kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai seseorang yang bertaubat dan suka hamba-hambanya yang bersuci. Nah, dalam kitab fikih disebutkan dari ayat ini, kesimpulannya adalah at-taharatu naw'ani. Namanya bersuci itu ada 2 macam. Taharatul batin, mensucikan batin yaitu jiwa kita dengan taubat, dengan berakhlak mulia dan lain sebagainya. Wa taharatul zahir, dan bertoharoh atau bersuci secara lahir, ya wudu, ya mandi, ya potong kuku, ya cukur rambut, ya mandi sunnah ketika mau sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, sebelum sholat Id, sebelum berkumpul dengan banyak orang, itu disunahkan mandi biar kita bersih, suci, nyaman, orang lain juga nyaman. Ngoten nggih? Warka'u ma'ar raki'in. Ai
ma'a ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan rukuklah kalian itu bersama para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu perintah salat berjamaah. Kalau dua perintah sebelumnya umum, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Tidak disebutkan salatnya sendiri atau berjamaah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berarti bersama, berarti berjamaah. Tentu kita sudah maklum, sudah mengetahui keutamaan salat berjamaah. Dalam hadis disebutkan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa isyrina darajatan. Salat berjamaah jika dibandingkan dengan salat sendiri tentu lebih afdal. Berapa keafdalannya? Bisa ba'in wa isyrin. Saba'in itu 7, isyrin itu 20. Berarti 27 darajatan, derajat. Lebih tinggi derajatnya dibandingkan sholat sendirian. Kemudian kenapa yang disebut adalah ruku'? Kok bukan wasjudu dan sujudlah? Nah, ini ada beberapa penafsiran. Karena ruku' adalah bagian dari sholat. Disebut satu bagian, maksudnya adalah semua, bukan hanya rukuk saja. Dan juga rukuk itu adalah hitungan rakaat. Kenapa kita kalau disebut subuh 2 rakaat? Karena rukuknya 2 kali. Zuhur 4 rakaat, rukuknya 4 kali. Dan juga rukuk itu, kenapa di sini disebut warka'u ma'ar raki'in? Adalah isyarat. Orang rukuk itu menandakan orang itu tunduk dan patuh. Orang-orang Bani Israel ini tidak tunduk, tidak patuh. Tidak tunduk, tidak patuh kepada ajaran Allah yang melengkapi ajaran yang telah diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat. Maka diperintahkan mereka warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang rukuk. Artinya tunduklah bersama dengan para sahabatnya Muhammad SAW. Dan saya Pak, ini kalau di dunia pesantren itu kadang teman-teman itu guyon, padahal ini nggak pantas. Biar jenengan nggak kaget, dari pernah mendengar itu plesetan. Jadi ada teman-teman yang rokokan itu, ketika kita tanya kenapa sampean rokok, perintah itu dalam Al-Quran di ayatnya warka'u ma'ar raki'in. Warka'u rokok ngawur pol nih. Ini bahaya. Ini guyonan Pak. Nggih, guyonan di kalangan pesantren ngoten anak-anak itu. Ketika orang rokokan, terus biasa sih kita saling iling-iling lha apa sampean ngono iku lho disangoni wong tuwa ni. Karena ada biasanya itu yang di pondok-pondok itu yang diizinkan untuk merokok, tapi harus punya SIM, surat izin merokok. Lho nggih, enten Pak. Dan itu harus dengan orang tua. Orang tua datang ke pengasuhan santri. Syaratnya anaknya ini sudah dewasa, santri yang mungkin sudah tingkat SMA, dan orang tuanya datang ke sana yang mengizinkan orang tuanya, yang mengajukan ke pengasuhan santri. Baru diterbitkan SIM itu, surat izin merokok. Lalu kemudian ketika teman-teman yang mungkin tidak merokok sharing-sharing, lah posisi sampean kok rokokan barang itu. Loh, enggak tahu tak sampean warka'u ma'ar raki'in. Ujung ayat 43 ini ngawur sampean. Enggak boleh nafsirkan ayatnya guyon. Gusti Allah lo ngerti aku guyon. Niku biasa lari santri ngoten. Dan ini tidak betul. Itu tafsirnya tidak betul. Ngawur pol. Itu warka'u ya ruku, sanes rokok ngoten nggih. Jadi jangan jadikan ayat ini sebagai dalil untuk bolehnya rokok berjamaah. Niki enggak boleh. Dan nggih. Walaupun yang kula hormati, ini tadi 3 ayat yang kita pelajari, artinya bahwa Allah itu menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah itu benar-benar berdakwah di Madinah. Tantangannya adalah orang-orang Yahudi yang menentang, yang mendustakan. Tapi itu hanya sebagian, karena ada sebagian yang lain yang beriman dan menjadi orang yang pertama kali beriman dan mendukung dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita yang langsung dapat Al-Quran ini tidak sampai ragu, apalagi mendustakan. Caranya bagaimana? Banyak mengkaji. Jadi Al-Quran itu Bapak-bapak belajar membaca lafadznya, biar makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya itu betul. Kemudian tadabbur. Tadabbur itu adalah memahami maknanya.
baru tahfidz. Tahfidz itu menghafalkan ayatnya. Ngoten tahapannya seperti itu. Dan ini Genon Sewu, ini syiar mawon nggih di tempat saya mengajar, Rumah Tahfidz Muhammadiyah. Yang putri di Sinoman, yang putra di Empunala, itu kami terapkan ke santri-santri bahwa mereka tidak boleh langsung hafal. Harus diajari membaca dulu. Setelah sudah benar bacanya, baca terjemahnya. Tidak boleh menghafal langsung. Sudah paham ayat-ayat yang sudah dibaca tadi, sudah, baru silahkan dihafal. Dan itu kalau pengalaman saya pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat membantu proses hafalan. Kita belajar kosakata di situ. Apalagi sekarang ditambah semakin banyak perkembangan Al-Quran, ada terjemahan per kata. Itu harus jenengan miliki. Belajar kosakata, oh tiba ingin yo, arti ingin. Dulu pernah ada orang nanya ke kula, Ustaz, kita kan sering doa Allahumma, Allah, apa artinya Allahumma itu Ustaz? Artinya Allahumma, wahai Allah, ya Allah. Oh gitu, iya. Walah. Hal seperti itu kan juga penting. Oh ternyata Allahumma ya Allah, Allahumma, itu penting. Jadi Al-Quran harus kita dekati, harus kita jadikan dia sahabat, sehingga di akhirat dia pun menjadi sahabat bagi kita. Syafi'an li ashabi. Dalam hadis disebutkan, bacalah Al-Quran karena dia nanti akan menjadi syafaat bagimu di dalam hari kiamat. Yaitu siapa mereka bagimu ini? Li ashabih, sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Ya yang di dunia ini bersahabat dengan Al-Quran, termasuk panjenengan yang hadir pengajian seperti ini, itu bersahabat dengan Al-Quran. Mugi-mugi ini 1-2 ayat yang kita dalami, tidak lama, tidak sampai 1 jam, itu nanti menjadi pembela kita di akhirat. Dari di alam kubur, di alam akhirat menjadi pembela. Allahumma amin. Itu saja yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.